بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Al-Mukhlisin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat, berbagai macam karunia, anugerah yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terhitung betapa besar dan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengalir dalam kehidupan kita. Sampai hari ini, sampai detik ini, Allah masih mencurahkan kepada kita kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan hidayah, kenikmatan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya pada pagi hari ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan umur, sehingga berarti kita telah diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengisi hari-hari kita dengan amal kebajikan. Kita awali hari kita dengan beribadah kepada Allah, karena begitulah sikap seorang muslim, sikap seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia awali siang dengan ibadah dan zikir, kemudian ia akhiri siang dengan ibadah dan zikir. Ia awali malamnya dengan ibadah dan zikir, kemudian ia akhiri malamnya dengan ibadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah seterusnya keseharian seorang muslim. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan sampai menjelang detik-detik akhir daripada kehidupan kita di dunia ini dengan membawa keteguhan iman, sehingga kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala iman dan juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diterima oleh Allah dan diterima amal-amal kebajikan kita serta diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah sifat yang mulia
sifat yang sungguh luar biasa, yaitu at-tawadhu'. At-tawadhu'. Kita mungkin sudah sering mendengar istilah tawadhu'. Tawadhu' itu menurut bahasa artinya at-tadhallul. At-tadhallul maksudnya adalah merendah. Apa yang direndahkan? Kita merendahkan hati kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tawadhu' adalah merupakan sifat para nabi, khususnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sifat orang-orang beriman, sifat hamba-hamba Allah yang saleh, sifat orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ini lahir tidak dengan seketika. Sifat ini lahir tidak dengan seketika, namun ia adalah merupakan hasil daripada usaha seorang hamba, hasil keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang pernah dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? At-tawadhu' yatawalladu minal ilmi billahi subhanah. Sifat tawadhu' ini adalah lahir dari pengetahuan seorang hamba tentang Allah, ilmunya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang tidak kenal kepada Allah, dia tidak akan bisa bersikap tawadhu'. Kalau dia tidak pernah menyebut Allah, menzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan bisa bersikap tawadhu'. Wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi. Orang yang kenal dengan nama-nama Allah serta sifat-sifatnya yang indah. Wa ta'zimihi, dan pengagungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba kenal kepada Allah, maka dia akan mengagungkan Allah, dia akan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu kata beliau, wa mahabbatihi wa ijlalihi, dan kecintaannya kepada Allah serta dia memuliakan Allah, ya, mengagungkan Allah, memuliakan Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sifat-sifat ini maka lahirlah yang disebut dengan sifat at-tawadhu'. Wa min ma'rifatihi bi nafsihi wa tafasiliha. Selain dia kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia juga mengenal dirinya dengan segala aspek dirinya secara terperinci. Apa yang dia kenal dari dirinya tersebut, wa uyubi amaliha wa afatiha. Yang dia kenal dari dirinya adalah kekurangan-kekurangannya, kelemahan-kelemahan dirinya, betapa lemahnya dirinya, betapa kurangnya dirinya. Fayutawallad min baini dzalika kullihi khulqun wa huwa at-tawadhu'. Maka lahirlah dari sifat-sifat yang demikian sebuah akhlak, sebuah tata krama yang mulia, yaitu at-tawadhu'. Wa huwa inkisarul qalbi lillah. Tawadhu' itu adalah merupakan sifat inkisar lillahi ta'ala, inkisarul qalbi lillah, luluhnya hati seorang hamba hanya kepada Allah, luluhnya hati seseorang hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada harta, ya, bukan kepada jabatan, tidak. Orang hari ini kebanyakannya luluhnya kepada harta. Melihat harta luluh hati, kada tahan. Melihat jabatan luluh hati, kada tahan. Bukan seperti itu. Tapi luluhnya hati seorang hamba yang tawadhu' ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika disebutkan nama Allah, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bergetarlah hatinya karena ada rasa takut yang luar biasa kepada yang memiliki kalam tersebut. Membaca, ketika dia mendengarkan ayat-ayat Allah,
maka dia memahami, dia kenal bahwa sesungguhnya ini adalah kalamullah, bukan kalam manusia, perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun faham akan kebesaran Allah, paham akan kemuliaan Allah, maka hatinya pun merasakan ketakutan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inkisarul qalbi lillah, orang yang hatinya luluh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khafdi janahidz dzulli war rahmati bi'ibadihi. Ini adalah salah satu struktur yang lain daripada tawadhu. Ketika dia luluh hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wakhfid janahadz dzulli war rahmati bi'ibadihi, maka ia pun akan merendahkan sayap hatinya kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Siapapun dia, apakah dia orang yang lebih tua darinya atau orang yang lebih kecil darinya, apakah dia adalah orang yang paling banyak amalnya dari dia ataupun orang yang paling sedikit amalnya daripada dia. Artinya dia tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari hamba-hamba Allah. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, wahai guru kami, apakah yang dimaksud dengan tawadhu tersebut? Maka kata beliau, tawadhu itu, ini menjelaskan bagaimana tawadhu supaya memperjelas makna tawadhu itu bagi kita. Kata beliau apa? Tawadhu itu adalah ketika kamu keluar rumah, maka setiap orang yang engkau jumpai, siapapun dia, maka engkau tidak merasa lebih tinggi dari orang tersebut. Bahkan justru sebaliknya, engkau merasa bahwa engkau adalah paling rendah, lebih rendah daripada orang tersebut. Bahkan kepada orang yang berdosa sedikit pun, bahkan kepada orang yang berdosa sekalipun, kata beliau, maka janganlah sekali-kali engkau merasa lebih tinggi daripada dia. Subhanallah, ini luar biasa. Ini satu sifat yang luar biasa, satu sifat yang sangat-sangat mahal sekali. Dan begitulah sifat para nabi dan juga orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira bisalah kita seperti itu kira-kira. Yang ada hari ini ketika kita keluar rumah, nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah, justru sebaliknya. Ya, justru sebaliknya. Diri kita merasa lebih hebat dari orang yang kita lihat. Diri kita merasa lebih tinggi daripada orang yang kita lihat. Padahal tidaklah demikian yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Disebabkan karena sifat kelemah lembutanmu ya Muhammad, linta lahum, disebabkan karena rahmat Allah lah engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau kasar, kata Allah Subhanahu wa taala, keras terhadap mereka tersebut, maka niscaya mereka akan lari dari engkau. Inilah kunci rahasia dari keberhasilan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat tawadhu terhadap setiap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa khafdi janahidz dzulli war rahmati bi'ibadihi, seseorang yang merendahkan sayapnya di hadapan hamba-hamba Allah yang lain, fala yara lahu ala ahadin fadla, maka dia tidak akan memandang bahwa dirinya memiliki kelebihan terhadap orang tersebut. Tidak. Dirinya memandang bahwa dirinya memiliki kelebihan atas orang yang dia lihat, kata beliau. Dia tidak melihat seperti itu. Justru sebaliknya, orang yang dia lihat itu memiliki keutamaan, memiliki kelebihan daripada dirinya. Bagaimanapun status orangnya, apapun
dan seperti apapun orang tersebut yang dia lihat tersebut. Jadi ini setiap orang yang dia lihat, maka sesungguhnya dia melihat ada kelebihan pada diri orang tersebut daripada dirinya. Fala yara lahu ala ahadin fadla wa la yara lahu 'inda ahadin haqqa. Dan dia tidak melihat bahwa orang yang dia lihat itu, ya, orang yang dia lihat tersebut dia ada hak terhadap dirinya, tidak. Tapi justru sebaliknya, dia merasakan bahwa sesungguhnya orang yang dia lihat itu punya hak atas dirinya yang harus dia tunaikan, yang harus dia tunaikan. Bal yara al-fadla lin-nas 'alaihi wal huquq lahum qibalahu. Bahkan justru sebaliknya, dia melihat kelebihan orang tersebut atas dirinya, dan dia melihat bahwa orang tersebut memiliki hak atas dirinya. Bukan sebaliknya. Bukan dia melihat bahwa dirinya lebih utama atau melebihi daripada orang yang dia lihat tersebut, atau dia melihat bahwa dirinya memiliki hak, ya, atas orang yang dia lihat tersebut. Kalau sebaliknya, maka lawannya adalah sifat tawadhu. Sifat lawan tawadhu adalah kibir atau sombong. Orang yang merasa lebih tinggi daripada orang lain. La haula wala quwwata illa billah. Maka dosa sombong ini luar biasa. Jadi kalau kita bersikap sebaliknya, bahwa orang yang kita lihat tersebut itu tidak memiliki kelebihan daripada diri kita, itu berarti adalah merupakan salah satu sifat kibir yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidaklah masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada memiliki sifat sombong walaupun hanya sebesar biji sawi. Ini berat sekali, sangat berat sekali. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita anugerah sifat tawadhu yang luar biasa ini. Amin ya rabbal alamin. Wa hadha khalqun. Ini adalah merupakan sebuah akhlak. Innama yu'tihi Allahu azza wa jal man yuhibbuhu wa yukrimuhu wa yuqarribuhu. Dan tawadhu ini adalah merupakan suatu akhlak yang hanya Allah berikan kepada orang yang dia cintai, orang yang ia muliakan, dan juga orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 sifat atau 3 perbuatan yang selama ini disalahfahami oleh manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah kesalahfahaman atau pemahaman manusia terhadap 3 perbuatan ini. Apa itu? Ma naqasat sadaqatun min mal. Tidaklah berkurang sedikit pun orang yang menyedekahkan hartanya. Karena orang memahami bahwa ketika dia mengeluarkan hartanya, membelanjakan hartanya, maka hartanya akan berkurang. Itu salah. Itu perspektif yang keliru. Yang benar adalah sebaliknya. Setiap orang mengeluarkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu akan justru menambah keberkahan dari hartanya tersebut. Hartanya akan bertambah dan bertambah. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menambahkan kepada seorang hamba yang mau memberi maaf, illa izza, kecuali kemuliaan.
kecuali kemuliaan. Karena sebagian besar manusia menyangka bahwa ketika dia meminta maaf atau memberikan maaf, maka kedudukannya akan rendah di mata manusia. Padahal tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru orang yang memberikan maaf, sekalipun itu adalah merupakan perkara yang sangat berat baginya, maka sesungguhnya itu akan menambah kemuliaan orang tersebut. Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Bahkan ada istilahnya sedekah. Sedekah itu, kalau kita mendengar kata sedekah, itu biasanya langsung kepada harta. Ada jenis beberapa sedekah yang lain yang luar biasa, pahalanya sangat luar biasa. Sedekah apa kira-kira? Sedekah memberi maaf. Memberi maaf itu adalah merupakan bagian dari sedekah. Ada dalam surah At-Taubah, ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazana alla yajidu ma yunfiqun wala 'alal ladzi." Dan tidaklah ada dosa atas orang-orang, la yajidun wala 'alal ladzina idza ma atauka, atas orang-orang yang telah mendatangi engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, litahmilahum, agar engkau memberikan kendaraan kepada mereka agar mereka ikut bersama kaum muslimin. Qulta la ajidu ma ahmilukum, maka ketika orang-orang tersebut mendatangi engkau untuk minta kendaraan supaya mereka bisa ikut serta dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang memiliki keinginan untuk ikut serta berjihad fi sabilillah di jalan Allah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pertempuran yang luar biasa, yaitu Ma'rakatul Tabuk. Pertempuran Tabuk. Tabuk suatu daerah sekitar kurang lebih 700 km sebelah utara kota Madinah. Pertempuran antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi. Dan ini adalah merupakan pertempuran yang sangat menentukan. Bagaimana bangsa Romawi yang kuat luar biasa pada waktu itu, dengan izin Allah dikalahkan oleh kaum muslimin. Yang jumlah mereka jauh lebih besar daripada jumlah kaum muslimin. Logistik mereka jauh lebih besar, lebih tersedia daripada logistik kaum muslimin. Maka sebelum berangkat ke medan Tabuk tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada manusia untuk ikut serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah 7 orang. Di antaranya adalah seorang sahabat yang mulia bernama Ulbah bin Yazid radhiyallahu taala an. Dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka punya kemampuan untuk berjuang berjihad tapi tidak punya dana. Tidak punya tunggangan. 700 kilo. Bayangkan. 700 kilo dari Madinah ke Tabuk jaraknya. Di bawah panas terik matahari yang luar biasa. Maka di antara 7 orang tersebut ada seorang sahabat yang bernama Ulbah bin Yazid. Ketika mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ajidu ma ahmilukum alaihi. Mereka meminta supaya Nabi memberikan kendaraan kepada mereka. Kami siap ya Rasulullah dengan jiwa dan naga kami, tapi kami tidak punya harta. Kami tidak punya tunggangan untuk menuju ke medan Tabuk tersebut. Maka berikanlah bantuan kepada kami untuk bisa berangkat ke sana bersama kaum muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, la ajidu ma ahmilukum alaihi. Aku tidak memiliki kendaraan, ya Nabi. Aku tidak memiliki kendaraan
Aku tidak memiliki harta untuk bisa memberangkatkan kalian. Subhanallah. Maka pulanglah mereka, termasuk Ulbah bin Yazid radhiyallahu taala anhu, dengan penuh kesedihan. Jadi begitu Pak, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antusias mereka sangat luar biasa ketika diajak untuk melakukan amal kebajikan. Tapi karena ketidakmampuan mereka, maka mereka pun pulang ke rumah mereka masing-masing, termasuk Ulbah bin Yazid radhiyallahu taala anhu. Fa shalla al-laila wa baka. Maka di malam hari Ulbah bin Yazid radhiyallahu taala anhu, beliau melaksanakan salat qiyamul lail dan beliau pun menangis, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, di dalam salat tadi beliau berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka amarta bil jihad, innaka amarta bil jihad wa raghibtu fihi. Ya Allah, sesungguhnya engkau telah perintahkan untuk berjihad di jalanmu, dan aku sangat antusias untuk mengikuti jihad tersebut. Thumma lam taj'al indi ma ataqawwa bihi ma'a rasulika. Tapi aku tidak memiliki kemampuan untuk bisa berangkat bersama nabimu, bersama rasulmu ya Allah. Aku tidak punya kemampuan untuk berangkat ke sana, tidak ada kendaraan. Datang kepada Nabi minta kendaraan, kata Nabi, aku tidak punya. Aku tidak punya. Aku tidak bisa membantu kalian. Subhanallah. Wa lam taj'al fi yadi rasulika ma yahmiluni alaihi. Ya Allah, wa lam taj'al fi yadi rasulika, engkau tidak menjadikan di tangan Rasulmu apa yang bisa membawaku kepada perjalanan ke Tabuk tersebut. Wa inni, dan sesungguhnya aku, kata Ulbah bin Yazid radhiyallahu anhu, wa inni atasaddaqu ala kulli muslim bi kulli mazlamatin asabani fiha min malin aw jasadin aw irdin. Sesungguhnya aku bersedekah. Nah ini kalimat yang luar biasa. Sesungguhnya aku bersedekah atas setiap muslim yang pernah melakukan kezaliman terhadap diriku. Apakah kezaliman itu bentuknya adalah yang berhubungan dengan hartaku, atau yang berhubungan dengan jasad tubuhku, atau kezaliman yang berhubungan dengan kehormatanku? Menyambati dari jarak jauh misalnya, menyambati orang jarak jauh tanpa diketahui oleh orang yang disambati tersebut, itu adalah merupakan bentuk kezaliman. Orang menyebutkan kesalahan atau aib orang lain tanpa sepengetahuan orang yang disebutkan tersebut, maka itu adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap kehormatan orang tersebut. Maka kata Ulbah bin Yazid radhiyallahu taala anhu, ya Allah, aku ikhlaskan semuanya. Setiap muslim yang pernah menzalimi diriku, maka aku ikhlaskan semuanya. Aku sedekahkan. Maksudnya sedekahkan, maksudnya diberikan maaf semuanya. Dia bersedekah maaf terhadap setiap hamba-hamba Allah yang pernah menzalimi dirinya. Thumma asbaha ma'an nas. Kemudian di pagi hari, ketika Ulbah bin Yazid bersama orang-orang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai salat, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainal mutasaddiqu hadhihi al-lailah?" Siapakah orang yang bersedekah tadi malam? Subhanallah. Padahal dia tidak bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba saja setelah selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ainal mutasaddiq hadhihi al-lailah?" Siapa yang telah bersedekah tadi malam, kata Nabi. Falam yaqum ahadun, maka tidak ada satupun yang berdiri. Tidak ada satupun yang berdiri. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata lagi, "Ainal mutasaddiq hadhihi al-laila?"
siapakah yang bersedekah tadi malam? Falam yakum ahadun, tidak ada satupun yang berdiri. Setelah terus menerus Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ainal mutasaddiqu hadhihi lailah, siapakah yang bersedekah tadi malam? Ini rupanya luar biasa. Nabi ingin menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa. Maka dia pun berdiri. Ulbah bin Yazid radhiyallahu anhu berdiri. Faqama ilaihi fa akhbarahu, maka dia pun berdiri dan menyampaikan doanya tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ulunlah yang tadi malam berdoa, ulun hendak bersedekah. Apa sedekahnya? Memberikan maaf kepada setiap hamba-hamba Allah yang pernah menzalimi ulun. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abshir, terimalah kabar gembira ini, kata Nabi. Terimalah kabar gembira ini. Abshir. Apa kabar gembiranya? Fawalladzi nafsi Muhammadin biyadih, nafsu Muhammadin biyadih, maka demi yang zatku ada di tangannya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kutibat fi zakatil mutaqabbalah, sungguh amalmu tersebut telah dicatat termasuk dalam golongan ibadah zakat yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, dia tidak punya harta, bayangkan, tidak punya harta untuk berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, namun dengan sedekahnya memberikan maaf kepada hamba-hamba Allah, maka itu ditulis oleh Allah sebagai pahala zakat yang diterima. Subhanallah, kalau kalimat zakat, maka berarti ini sama pahalanya dengan sedekah yang wajib. Subhanallah, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah orang yang memberikan maaf, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini hadis Nabi yang berikutnya, wa ma tawadha'a ahadun lillah, tidaklah seorang hamba tawadhu, bersifat tawadhu karena Allah, illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Kecuali Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Jadi jangan khawatir terhadap ketika seseorang keluar dari rumahnya dengan merendahkan hatinya di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lain. Yakinlah kita bahwa sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tawadhu. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi ketika seorang hamba merendahkan dirinya hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengangkatnya. Sebaliknya, ketika seorang hamba atau seorang makhluk mengangkat dirinya, maka Allah pasti akan merendahkannya. Nah itu, jadi hukum terbalik akan berlaku di sini. Orang yang merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih besar daripada orang lain, maka niscaya Allah akan merendahkannya. Ada seseorang yang berkata kepada orang yang berdosa, berdosa. Ini hati-hati kalau kita melihat orang yang berdosa atau orang yang melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihatnya dengan pandangan kibir, dengan pandangan sombong, maka selesai sudah amalan kita. Artinya kita merasa lebih hebat, lebih beramal, lebih saleh daripada orang tersebut. Ada seseorang mengatakan seperti ini, semoga Allah tidak mengampuni dirimu. La ilaha illallah. Mungkin dia saking jengkelnya atau saking marahnya atau apa istilahnya, sampai dia mengucapkan seperti itu. Ketika dia mengatakan seperti itu dalam sebuah hadis qudsi, perhatikan Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, siapakah yang mengatakan kalimat tersebut? Siapakah yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni si fulan? I'lam, ketahuilah oleh kalian, annallaha ghafara li fulan,
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada si fulan dan menolak amal kebaikan kebalikan kamu. La ilaha illallah. Jadi berbahaya, sangat berbahaya ketika seseorang melihat dengan pandangan merendahkan kepada orang lain. Karena ini adalah merupakan salah satu dari sifat yang tercela. Bahkan ini adalah merupakan sifat yang sudah klasik. Kita katakan klasik kenapa? Karena ini adalah sifat yang membuat iblis dikeluarkan dari al-mala. Apa itu mala? Dari kumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iblis terusir dari kumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengatakan iblis terusir dari surga. Itu keliru. Iblis tidak pernah masuk ke dalam surga. Jadi kalau ada orang menganggap iblis itu asalnya di dalam surga, kemudian dia diusir dari surga, itu salah. Yang benar adalah Nabi Adam. Nabi Adam hidup di dalam surga. Kemudian setelah itu Nabi Adam diusir dan turun ke bumi. Sedangkan iblis itu diusir dari kumpulan para malaikat Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah merupakan salah satu hamba-hamba Allah yang beribadah bersama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia durhaka, aba wastakbar, dia enggan dan dia menjadi sombong. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat. Maka ketika dia enggan untuk sujud kepada Nabi Adam, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika dia enggan dan ketika dia menjadi sombong. Ya ini sombong ini adalah merupakan sifat klasik yang ada pada iblis. Maka ketika sifat tersebut diwarisi oleh seorang manusia, maka sesungguhnya ini sangat berbahaya pada dirinya. Dan inilah yang terkadang sifat-sifat seperti inilah yang bisa membuat orang tertolak masuk ke dalam surga atau singgah dahulu ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu di antara potret dari tawaduknya, ya, tawaduknya orang-orang saleh terdahulu yang sangat luar biasa. Kita mungkin mengenal Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, seorang pemimpin yang luar biasa, seorang pemimpin besar, Amirul Mukminin, yang di masa kepemimpinannya tidak ada satupun orang miskin, padahal luas wilayah kaum muslimin pada waktu itu setara dengan 40 negara hari ini. 40 negara hari ini, dari ujung timur sampai ujung barat. Namun walaupun beliau adalah merupakan seorang pemimpin yang besar, seorang Amirul Mukminin, tapi beliau adalah merupakan orang yang mutawadhi', orang yang benar-benar mensifati sifat tawadhu ini. Nada rajulun Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Pernah satu ketika seorang laki-laki memanggil Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, ya khalifatallah fil ardi. Apa artinya? Wahai khalifah Allah di muka bumi. Panggilan luar biasa. Khalifah itu artinya apa? Perwakilan. Subhanallah, perwakilan Allah di muka bumi. Jadi laki-laki memanggil Umar bin Abdul Aziz dengan panggilan yang sungguh sangat luar biasa. Ya khalifatallah fil ardi, wahai khalifah Allah di muka bumi. Panggilan kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Faqal, mah, apa itu ya Sidin? Apa itu? Panggilan apa itu? Panggilan apa itu? Kata beliau, inni lamma wulidtu ikhtara li ahli isman fasammawni Umar falau nadaitani ya Umar ajabtuka. Sesungguhnya diriku manakala dilahirkan, kata beliau, diriku manakala dilahirkan
ikhtara li ahli isman, maka keluargaku memilihkan aku satu nama. Fasammauni Umar, mereka memberiku nama Umar. Falau nadaitani ya Umar ajabtuka, jika engkau memanggil aku dengan namaku Umar, maka aku akan menyambut seruanmu, kata Umar bin Abdul Aziz. Falamma kabirtu ikhtartu li nafsi al-kunna fakannaitu bi Abi Hafs falau nadaitani ya Aba Hafs ajabtuka. Ketika aku sudah dewasa, maka aku pun memilih kunyah. Kunyah itu apa namanya semacam panggilan, ya, panggilan dengan diawali dengan kata Abu Bakar, ya. Apa kata beliau? Ketika aku besar, maka aku memilih kunyah untuk diriku. Fakannaitu bi Abi Hafs, maka aku pun menjuluki, memberikan kunyah terhadap diriku dengan Abu Hafs. Abu Hafs. Falau nadaitani ya Aba Hafs ajabtuka, jika kalian memanggil aku dengan kata Abu Hafs, wahai Abu Hafs, maka aku akan menyambut seruan engkau dengan senang hati. Falamma wallaitumuni umurakum, manakala kalian mengangkatku sebagai orang yang mengurusi urusan kalian, maksudnya mengangkat sebagai pemimpin. Manakala kalian mengangkatku sebagai pemimpin, samaitumuni amiral mu'minin, kalian beri nama aku Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Falau nadaitani ya Amiral Mukminin ajabtuka, jika kalian memanggil aku dengan kata Amirul Mukminin, maka aku pun akan menyambut seruan kalian. Wa amma khalifatullah fil ardi, adapun kalimat atau kata khalifatullah fil ardi, khalifah Allah di muka bumi, falastu kadzalik, aku bukanlah orang tersebut. Tidak pantas aku menyandang gelar khalifatullah, kata beliau. Tidak pantas. Padahal pantas, karena memang beliau adalah merupakan seorang pemimpin. Yang namanya pemimpin pada waktu itu disebut dengan khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, wahai malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Walakin khulafa'ullah fil ardi Dawudun Nabi alaihi salam wa shibhuhu, akan tetapi yang dinamakan khalifah Allah di muka bumi itu adalah Nabi Daud alaihi salam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menyebutkan Nabi Daud, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, wahai Daud, kata Allah, sesungguhnya kami menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Jadi ini adalah merupakan sifat tawadhu, merendah, tidak mau disebutkan dengan sematan-sematan yang tinggi, yang luar biasa. Subhanallah. Jadi ini adalah merupakan salah satu sifat yang mulia, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sifat ini kepada kita semua dan juga anak cucu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja bisa Allah sampaikan, salah khilafnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.